Beberapa hari yang lalu banyak guru yang ingin menanyakan bagaimana cara membuat presentasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, dalam tutorial ini saya akan sharing dari awal sampai akhir proses pembuatannya termasuk transisinya. Silakan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa memberikan lebih banyak manfaat terutama untuk guru dalam memanfaatkan Canva for Education. Baik, teman-teman, kita awali dari halaman yang pertama. Di sini saya akan kasih tutorial bagaimana cara mencari elemen yang serupa. Nah, elemen yang serupa, yang orangnya wajahnya sama, tapi dengan aktivitas yang berbeda. Dan di sini saya tunjukkan dulu caranya, saya duplikatkan dulu ya. Halaman. Kemudian saya akan cari elemen anak 3 dimensi. Nah, di sini ya. Anak 3 dimensi. Nanti secara otomatis akan muncul beberapa anak ya. Teman-teman silakan dipilih mana yang sekiranya menarik. Jadi saya pilih yang ini ya. Kemudian bagaimana caranya biar mengetahui, karena ini yang muncul hanya beberapa saja ya. Biar tampilan elemen yang kita cari itu hanya khusus anak-anak yang wajahnya sama seperti ini. Maka caranya adalah kita klik titik 3 ini, kemudian ada info. Nah, di sini teman-teman bisa lihat koleksi. Maka di sini akan ditampilkan banyak koleksi yang serupa dengan apa yang kita pilih. Nah, silakan ditambah sesukanya teman-teman ya. Nah, silakan ditambah, kemudian diatur sesuai selera. Oke, itu ya. Itu panduan pertama bagaimana cara mencari gambarnya. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya saya akan jelaskan bagaimana cara membuat teks. Ini saya hapus dulu ya. Cara membuat teks 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di sini ada 7 kebiasaan ya. Jadi ini sebenarnya ada dua teks atau font yang saya pakai. Fontnya sama ya, jadi ada dua duplikat itu. Nah, ini kita pisahkan dulu. Jadi ada dua. Yang pertama seperti ini ya. Jadi ada satu font dengan efek bayangan. Kita buat dari awal ya. Kita tambahkan dulu teksnya. Nah, tambah judul 7 kebiasaan. Nah, setelah kita buat teks seperti ini, kemudian kita pilih fontnya. Di sini saya pakai font Lucky Sky ini ya. Nah, setelah itu kita tata dulu ukurannya. Kemudian teman-teman bisa duplikatkan untuk menuliskan anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat. Dan ini kita atur ukuran fontnya agar sama ya, jarak antara sisi kanan dan kirinya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa rubah warnanya. Warnanya saya pakai yang agak cerah. Nah, oke, ini ya. Kemudian efeknya, silakan teman-teman pilih efek bayangan. Efek timbul juga nggak apa-apa, tapi saya lebih suka di bayangan karena bisa kita atur. Nah, oke, warnanya warna hitam seperti ini. Kemudian keburamannya kita atur keburamannya ya. Nah, kejelasannya biar lebih jelas. Kemudian jaraknya, nah, offsetnya ini jarak. Nah, setelah ini teman-teman bisa kelompokkan, kemudian copy paste. Nah, setelah copy paste ini kita bisa taruh di, mohon maaf, kita ganti dulu warnanya menjadi warna putih, dan efeknya kita ganti efek kerangka.
rangkanya kita perbesar dikit dan ganti warnanya menjadi warna putih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita undur posisinya. Oke. Jadi ya teman-teman ya, kalau memang sekiranya kurang rapi ya ini, kita atur ketebalannya karena ketebalannya yang kurang pas. Baik, itu panduan untuk membuat fontnya. Nah, terus yang ini gimana? Ini adalah font ini ya teman-teman, efeknya. Setelah membuat fontnya, silahkan pilih efek berongga. Baik, itu setelah itu saya akan kasih tutorial bagaimana cara membuat ininya ditata ya. Jadi ini ada beberapa elemen apa namanya bentuk, ya, bentuk kotak seperti ini. Nah, ini kita tata, kemudian kita copy dan ganti warna. Warnanya dari mana warnanya? Warnanya saya ambil dari warnanya anak ini. Nah, caranya gimana cara ngambilnya? Misal ini saya rubah dulu warnanya ya. Warnanya menjadi sama, ini semua. Oke. Oh maaf, sorry, bukan di situ ya. Nah, di sini. Biar warnanya ganti, ini kita ganti dengan warna yang ada di elemennya. Ini ada palet warnanya ya. Jadi silakan teman-teman bisa pilih ini warnanya yang sesuai. Karena kenapa kok seperti itu? Karena biar warna atau desain kita ini enggak terlalu jauh berbeda ya, enggak terlalu apa ya, bedanya itu enggak terlalu jauh dengan elemen-elemen yang ada seperti itu. Dan kalau sudah, teman-teman bisa tulis dulu tagnya ketika yang pertama di halaman pertama mana dulu yang perlu diperbesar, karena ini bangun pagi dulu ya yang diperbesar, artinya yang bangun pagi diperbesar. Kemudian kita copy, pindah ke halaman yang kedua, beribadahnya yang diperbesar, kemudian bangun paginya dikasih besar, kemudian diperkecil. Dan ininya, patung ini tadi, patung, apa namanya, elemen anak ya, ini diperkecil. Seperti itu seterusnya. Dan satu lagi teman-teman, jangan membuat halaman baru ya. Seperti ini, jangan membuat halaman baru tambah halaman. Nah, hindari seperti ini. Teman-teman yang harus lakukan adalah duplikat. Nah, duplikatkan halaman. Kenapa seperti itu? Karena nanti ketika kita duplikatkan, pada saat kita buat susun transisinya, dia akan connect transisinya dengan halaman sebelumnya. Nanti kalau kita tambahkan, akhirnya semrawut transisinya. Itu ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan tambah halaman, tapi duplikatkan halaman. Nanti semuanya seperti itu. Nah, jadi halaman tampilan pertama, tampilan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ini saya copy dari halaman-halaman sebelumnya. Dan pastikan halaman pertama ini benar teman-teman. Mulai dari beribadahnya, olahraga, fontnya ini, tulisannya, pastikan semuanya benar. Karena kita akan mengcopy dari halaman sebelumnya. Nah, jika keliru, dan maka semua yang belakang keliru semuanya. Jadi harus atur lagi dari awal. Ya. Nah, ini makanya sulitnya membuat transisinya seperti itu. Nah, jadi seperti itu diatur mana yang perlu diperbesarkan, kemudian yang terakhir kita perkecilkan semua. Nah, oke. Terus caranya memperkecil gimana biar lebih mudah gitu ya. Teman-teman bisa ini bisa atur dulu. Jadi ketika mulai dari sini ya, ketika di halaman 9 ke 10 ini silakan diatur disamakan dulu. Nah, dikira-kira aja ya, karena ini nggak bisa langsung terkoneksi. Jadi dikira-kira aja, karena kalau ini nggak bisa, bukan aturan, tapi warna. Nah, setelah itu teman-teman blok semuanya. Blok semuanya, baru bisa kita atur di, nah, lebih gampang aturnya.
Oke, itu ya teman-teman ya. Dan ini baru kita atur. Nah, seperti ini. Dan kita hilangkan karena ini sudah tidak dibutuhkan ya. Ini kita perkecil. Kita blok dulu ini. Tidak perlu dirubah semuanya teman-teman, tinggal digeser aja. Nah, seperti itu. Gampang ya. Dari halaman 9 ke halaman 10. Jadi itu teman-teman untuk trik-triknya. Dan satu lagi yang ingin saya tunjukkan di video ini adalah bagaimana caranya mengatur transisinya. Nah, jadi ini bagaimana biar bisa muncul seperti ini. Nah, ini ya transisinya. Jadi yang kita lakukan adalah ini pastikan tercopy dari sini. Jadi ini saya hapus dulu karena ini bukan kopiannya ya. Jadi teman-teman bisa langsung copy dari font sebelumnya. Nah, jadi harus di copy, bukan dibuat lagi. Biar sama semua elemennya. Kemudian yang ini setelah kita buat, kita copy juga. Nah, dua ini ya, biar nanti munculnya bisa dari kanan ke kiri. Kita susun di sini. Nah, jadi sebenarnya ini tidak ada elemennya. Nah, ini juga. Jadi kita copy di sini, kemudian kita geser dari mana maunya keluarnya. Kalau dari atas bawah ya kita susun atas bawah. Karena saya ingin dari samping, dari samping. Nah, setelah itu baru kita susun transisi ajaib. Oke. Nah, itu kok elemennya jadi ke atas mas, gimana caranya? Nah, ini juga sama. Ini harus setelah teman-teman atur, teman-teman bisa copy, kemudian tempelkan di sini. Jadi di sini itu ada elemen lagi. Nah, ini jadi ada elemen yang sudah saya copy, kemudian saya perbesar biar nanti pada saat hilang dia sifatnya membesar. Nah, jadi kita besarkan dulu, kemudian kita taruh di bagian atas. Seperti itu ya teman-teman ya. Setelah selesai pengaturan ini, baru teman-teman bisa transisi ajaib lagi. Seperti itu. Baik, itu sementara tutorial di video ini tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Silahkan dipraktekkan, jika bermanfaat jangan lupa share ke guru yang lainnya.